Jumpa dengan kita di Aswa Wengker. Malam ini malam yang spesial. Ya, kita kedatangan tamu ya. Master Reoknya Kota Klaten. Oh, kita perkenalan dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayura. Mas Edi. Mas Edi. Dan ini tamu spesial kita. Ki Tumiran Sembret yang punya Wiku Irodindo. Terima kasih kepada Pak Gulpan, apa ini Mas? Muda Manunggal bersama Wiku Irodindo. Terima kasih kepada Mbak Elsa ya, sama Mas Deden. Artinya kita ikut mengembangkan suatu seni budaya ini. Artinya seni itu suatu karya cipta atau ekspresi manusia, ekspresi yang diperkembangkan manusia, dipertontonkan ketika seni itu sendiri membuat masyarakat itu membuat gembira. Artinya suatu karya seni yang dipertontonkan ke masyarakat, dipertontonkan membuat gembira ke masyarakat, membuat masyarakat itu menjadi senang. Itu saya anggap seni atau ekspresi ya. Apalagi ini berkaitan dengan Muda Manunggal bersama bergabung dengan Wiku Irodindo, berkaitan dengan seni reog dan jatilan yang berkembang di masyarakat selama ini. Apalagi di dalam kondisi pandemi kita mengalami pendangkalan atau banyak mengalami istilahnya kita itu sudah ditinggalkan sama masyarakat. Jadi pendangkalan itu sendiri dari masyarakatnya, bisa dari segi unsur alamnya, artinya dari masyarakatnya, karena masyarakat sendiri sudah sudah mengabaikan dengan seni itu sendiri. Apalagi saya merasa terima kasih ya di sini menjadi tamu Mas Deden di Muda Manunggal. Saya sendiri berkembang di seni reog, saya merasa terima kasih karena saya merasa merintis seni reog ini ketika tahun 1991. Saya merintis seni reog khususnya di Klaten wilayah selatan, di Mbayat lah, di Bogem, bahwasanya di Jarum sini. Bahwasanya orang Jawa sendiri itu pun mengatakan rom kuncarane bongso itu berkembang karena budaya. Nah ini bahasa tua. Ya. Jadi rom kuncarane bongso kuwi dumunung ana budayane kita. Jadi saya terima kasih dengan Muda Manunggal telah mengembangkan budaya khususnya reog dan jatilan. Apalagi dengan di Desa Jarum ini, desa yang berkembang dan sudah di masyarakat luas di Kabupaten Klaten sudah mengenal kok di daerah Jarum ini bahwasanya pada dasarnya 60% orang Jarum itu orang seni. Nah gitu. Jadi saya tolong dan menghimbau kepada masyarakat, janganlah kita meninggalkan seni itu sendiri. Seni itu budaya kita kok, walaupun sudah pernah diklaim dari Malaysia, luar negara lah. Aku nggak mengatakan itu Malaysia bahkan mana ya. Tidak menyebut merek guys. Jadi suatu karya cipta kita. Jadi seni itu apa saja lah. Mungkin ada jatilan, ada reog, ada tari, ada karawitan, bahkan wayang kulit. Jangan sampai kita itu diklaim dari negara lain. Bahkan itu disampaikan ke Pemkab lah, monggo itu. Itu suatu karya cipta kita, suatu karya cipta yang dipertontonkan ke masyarakat, bahkan masyarakat luas, itu menghibur masyarakat, itu sebuah seni. Itu aset budaya. Ya, itu aset-aset kita loh. Jangan sampai kita itu diklaim dari negara lain gitu. Walaupun di negara kita itu termasuk banyak pendangkalan, bahkan punah. Yang budaya asli dari negara Indonesia itu semakin surut, tapi sekarang itu yang ada hanyalah kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, guys. Jadi budaya asli kita itu istilahnya Mbak Elsa, terkikis.
Malam ini Pak D, Ya. mumpung ada kesempatan kita mau berbincang-bincang. mau bertanya-tanya. Ngobrol ngomong kosong tentang jenengan yang sudah bergelut di dunia seni reog Ya. dan mungkin ada seni wayang kulit, ada seni yang macem-macem. Kita mau pengen ngertos pripun sebenarnya gimana toh sosok dari Pak D Sembret yang kita kenal itu gimana. Monggo Mbak Esa mau tanya-tanya biar teman-teman itu tahu gimana sebenarnya dari awal gimana gini tetek bengek gitu lah. Pokoknya pupung ada kesempatan. Iya. Izin bertanya ya Pak D ya. Kalau boleh tahu Wiku Irodondo itu didirikan dan bagaimana awal mulanya didirikan? Ya, terima kasih kepada Pak Elsa. Iya. Jadi Wiku Irodondo itu sebenarnya berdiri sejak aku kecil, artinya sejak tahun 1976. Ketika itu di kampung saya mengalami kemandulan. Artinya kemandulan mungkin peralatan habis walaupun personil itu sudah ada. Terus saya secara pribadi mulai membimbing lagi tahun 1991. Saya ingat saya tanggal 5 Mei 91 itu saya mulai membimbing lagi karena apa, personil di tempat saya itu banyak sekali tapi peralatan sudah nggak ada ya. Jadi kita ketika ada job kita sewa ke sana kemari. Jadi saya menyayangkan bahwa seni itu harus dikembangkan di kampung saya dan saya sayang karena paguyuban di waktu itu Irodondo itu banyak personilnya. Jadi saya harus merintis anak-anak yang masih seneng lah waktu itu. Masih sejalan, banyak Di peminat. kampung saya itu banyak sekali sebenarnya, cuman mengalami kemandulan. Jadi tahun 1991 saya memperkenalkan ke pemerintah kabupaten. Jadi paguyuban itu saya perkenalkan ke pemerintah daerah. Jadi ada apa ya itu? Ada sepengetahuan dari pemerintah daerah. Jadi uragur paguyuban abal-abal lah. Sudah diakui diakui dari pemerintah. Ada. Walaupun masalah bantuan itu nanti tergantung Bang Seni, kita memang perlu bantuan dari pemerintah. Walaupun dari pribadi kita sudah banyak tombok tapi tidak ketok guys. Kita itu pelaku seni, kita itu pelopor seni sebenarnya, tapi kurang diperhatikan. Kita menjaga berkurang ya. Benar Mas Deden. Jadi kita harus ada kerjasama bahkan sampai ke kabupaten itu kita harus ada pemerhati karena apa, seni itu sendiri ikut apa ya, ikut andil di dalamnya. Jadi diri bangsa Itu seni itu menunjukkan kepribadian bangsa kita kok. Bahkan dari kabupaten desa itu tanpa seni yo macet lah. kacau. Walaupun seni itu sendiri kadang-kala diasumsikan negatif. Terus niku. Karena apalagi seni reog kita menggunakan media kembang, media dupo, asumsi masyarakat kadang-kala Lebih ke negatif. itu negatifnya. Amit sewu musrik dah. Itulah. Padahal seni itu nggak berhubungan dari itu, karena di dalam seni itu ada satu trik, keduanya ya ada namanya apa ya, namanya kita fisik ya. Tanpa kita mengembangkan fisik ya nggak bisa juga. Artinya kalau kita itu terus kental dengan mistiknya itu enggak. Orang berasumsi wah itu ilmu hitam, enggak. Jadi saya berharap ke masyarakat luas khususnya Kabupaten Klaten untuk kesenian reog janganlah kita berasumsi negatif. Jadi kita ayo kita bareng-bareng mengembangkan seni walaupun di dalam posisi pandemi ini, walaupun kita dalam keadaan terpuruk, seni itu jangan sampai ditinggalkan. Harapan saya begitu. Dan harapan doa saya semoga pandemi corona yang namanya corona ini semoga cepat berlalu.
gampangane sing saka kidul ya Balio Kidul, sing saka kulon Balio Mulon, sing pajuban lunga pacar gendang Balio soang-soang mulya nyang parane dhewe-dhewe. Sing urung mangkat aja mangkat. Seni itu kita terus berkembang. Kita kasihan sebagai pelaku seni, bahkan ora gur seni reok tok kok. Seni campur sari, seni wayang, dan sebagainya, kita mengalami keterpurukan. Kok artinya kita nggak percaya dengan pemerintah itu enggak. Wong kita namanya pandemi itu memang suatu musibah atau nah orang Jawa mengatakan pagebluk. Semoga yang berlalu pagebluk itu di dalam hari ini bersaksi bahwa dino niki dino Minggu Pon atau nek cara Jawane nggih dino Ahad Palguna. Nek windune windu apa Mas? Sing jenenge windu cahya. Jadi kita semoga dengan adanya ini, semoga negara kita cepat ndang berlalu. Istilahnya kemarin mengalami keterpurukan, sekarang mengalami ke alam kecerahan. Itu saja. Nek kita membicarakan banyak-banyak, aku ndak ora kepenak. Yang jelas kita semoga pandemi ini cepat berlalu. Nah ini tadi kan udah dicuplik tentang ini ya, susahnya apa, kesusahan. Lah ini kalau boleh tahu ini sebagai pelaku seni itu apa suka dukanya Pak D? Tadi dukanya udah dicuplik ya Mas ya. Sukanya apa Pak D? Sukanya. Biar penonton itu juga tertarik. Sukanya banyak sekali. Satu, ketika kita itu kumpul temen lah. Oh iya, Serawung. Kita itu ketika di dalam seni ini gampangnya ora iso serawung. Wiwe ketemu konco. Satu, ada yang orang itu yang namanya seni itu berharap dengan material. Iya. Wah, ini biayane apa ora atau kesana kemari do dandan, do corean, do jenggoan. Seharusnya kita bisa bekerja kayak orang-orang itu seharusnya mendapat gaji berapa hari. Tapi di dalam seni kan kita tidak mengutamakan dalam hal material ya. Makanya dari awal seni itu suatu karya cipta atau ekspresi. Jadi kita akan mengekspresikan jiwa kita yang masyarakat. Ekspresinya aku yang reok, ekspresinya kita ke jadilan, kita ke wayang, ke campur sari. Di dalam seni kan tidak ada nilai rupiahnya sebenarnya. Nah, di nilai rupiah kita nggak terbatas lah harganya itu. Ini mau berkorban dan berkorban sebenarnya. Dan saya terima kasih sekali kepada Mbak Elisa dan Mas Deden selaku pemuka seni di Mudo Manunggal ya. Dan bekerja sama dengan Wiku Wirodendo yang berdiri di Klaten Selatan, ikut andil, ikut istilahnya apa ya, pemerintah Kabupaten Klaten sebenarnya ikut berterima kasih loh. Jadi dengan adanya seni ini, dengan adanya pandemi ini kita masih jalan loh. Walaupun dengan penuh dengan perjuangan. Suka duka ceritanya wong seni ini ukah banget lah. Nah, kita ceritakan kita nggak enak lah. Karena itu nanti hubungannya dengan material. Menyinggung satu dan yang lain. Ini Pak D, teman-teman pada mau tahu nih, teman-teman di YouTube ini pada penasaran sih kapan Wiku Wirodendo itu bergabung, kita kayak bekerja sama gitu ya Mas? Partner. Persaudaraan yang erat sama Mudo Manunggal. Ya, terima kasih. Jadi Wiku Wirodendo dengan Mudo Manunggal ini semenjak mendekati adanya pandemi ini, mendekati tahun 2020. Jadi antara Mudo Manunggal dengan Wiku Wirodendo ini kan menjadi satu lah saja. Jadi kita adanya bergabung dan saya sendiri sebagai pemuka Wiku Wirodendo mengucapkan terima kasih. Karena saya sendiri merasa menjadi pemuka Wiku Wirodendo tanpa tertopang dari teman-teman Mudo Manunggal nggak bisa berdiri kok. Jadi kita sama-sama ya, sama-sama berjuang untuk seni. Jadi kita nggak usah ego dengan sesama paguyuban. Karena paguyuban kita tanpa rukun nggak bisa berdiri. Betul. Nah ini selanjutnya saya mau tanya. Bagaimana pendapat Pak D tentang paguyuban Mudo Manunggal?
Ya, kok saya mergo di depannya panjenengan ya. Muda Manunggal itu saya rasa berkembangnya, walaupun saya anggap Muda Manunggal itu masih paguyuban anyar ya. Pak, Itu lagi saya netes. lagi netes. Itu paguyuban Muda Manunggal itu saya anggap berkembangnya eksis-eksis saja. Saya nggak tahu lah di dalamnya. Yang jelas saya melihat dari latar belakang Muda Manunggal, dari lingkup sekitar warga itu sudah ikut mendukung. Apalagi dengan Bapak Kepala Desa Pak Bendot itu sudah ikut mendukung juga. Artinya Muda Manunggal itu aku yakin akan berkembang dengan baik gitu. Karena Muda Manunggal itu didukung dari warga, didukung dari kepala desa, syukur-syukur nanti dari pemerintahan kabupaten ikut mendukung. Dari dinas kebudayaan, saya berharap dinas kebudayaan itu mendukung ini juga. Gitu. Ya nanti monggo nanti sebagai penghubungnya, panjenengan sebagai pemuka dari Paguyuban Muda Manunggal untuk berhubung kepada pemerintah kabupaten. Ya dibikinlah anu lah, apa jenenge sertifikat. Apa ya namanya sertifikat kesenian itu namanya? Ya, sertifikat lah izin badan hukum. Jadi kita berbadan hukum. Jadi dari pemerintah desa pun pemerintah kabupaten mengetahui bahwa di Desa Jarum ada punya paguyuban Muda Manunggal. Gitu. Dan saya berharap namanya paguyuban itu saya harap rukun lah. Saya tidak asing namanya paguyuban, entah itu paguyuban campur sari, paguyuban wayang, paguyuban kerawitan, terkadang mengalami keterpurukan, pendangkalan dan sebagainya itu ketika mengalami terbentur kaitannya pendanaan ya. Biasanya terbentur di situ. Ya kita pinter-pinter lah panjenengan sebagai pemuka seni, pinter-pinter sing ngomong wargane, karena itu termasuk aset kita. Selanjutnya apa ini harapan Pak D buat Muda Manunggal dan Wiku Pesan dan harapannya jenengan kali untuk teman-teman Muda Manunggal. Ya harapan saya satu pertama itu guyub rukun. Saya berharap guyub rukun karena apa? Saya melihat di dalam paguyuban apapun kadang kalau mengalami kecemburuan sosial dan sebagainya, itu saya berharap itu satu. Ini ada yang cemburu ya enggak ya? Kalau yang lainnya itu saya anggap biasa. Kemarin dalam paguyuban ada cinta lokasi, itu saya harap. Saya pernah cinta lokasi. Wah, nah ini guys, ini yang menarik ini. Ini yang menarik. Gak menarik ya itu. Ini kalau bisa diceritakan sedikit bagaimana itu cinta lokasinya Pak D. Gimana kira-kira guys, kan? Menarik guys ini. Karena di dalam seni itu sendiri kan benturannya macam-macam ya. Apalagi gimana ya? Ya itu tadi yang dikatakan. Jadi di dalam seni itu sendiri anggere wis hubungane karo duwe. Jadi kalau dijelaskan di sini apa ya kurang etis lah gitu. Nanti tidak menyinggung satu dan satunya yang lain. Dan saya berharap karena seni ini hubungannya kuat banget lah. Karena dihubungkan dengan mistis, dihubungkan dengan neko-neko. Jadi tidak menyinggung orang lain lah. Karena memang seni itu mungkin memakai media kembang, pakai media support, pakai media yang lainnya, kadang dihubungkan dengan ilmu-ilmu hitam. Padahal seni itu di luar ilmu hitam. Yang namanya seni kan kita juga kesenian kita juga harus bisa menyajikan sebuah karya. Itu dengan cara apapun. Disajikan membuat masyarakat itu seneng, babar katentreman, babar kasenengan, itu suatu seni. Itu saya berharap seperti itu. Terima kasih Pak D untuk waktunya kita ngobrol-ngobrol, matur nuwun mampir di Aswawengker. Saya atas nama dari teman-teman Muda Manunggal ngaturaken matur nuwun, sampun selalu disupport. Kita diberi fasilitas, kita dipinjemi ini milik dari Wiku Iro.
yang dipinjamkan untuk kita berkarya, kita latihan ya dengan kelemahan kita ya kayak gini gitu kunjile guys. Kita matur nuwun pokoke pun mboten saged bales napa-napa. Nggih. Mugi-mugi jenengan selalu diparingi dicaosi diparingi kok dicaosi sehat bagas waras, selalu berkarya, selalu salam budaya. Semanten ugi kula atas nama Wiku Wirodendo bersama Muda Manunggal di Jarum, Kabupaten Klaten. Saya atas nama Wiku Wirodendo dan pribadi saya Pak Sembret selaku pembina Wiku Wirodendo, saya mengucapkan terima kasih. Saya tidak bisa mengucapkan satu persatu dari personil kesemuanya, apalagi ini di masih musim pandemi. Semoga pandemi ini ibarat orang Jawa mengatakan Durga kala mendak ndang sirna saka tanah Jawa menika. Salam selamat wilujeng rahayu.